hari Minggu, saudara-saudari, dimanapun Anda berada. Selamat berjumpa kembali dalam renungan inspirasi sabda bagi keluarga. Hari ini adalah hari Minggu biasa ke-29, tanggal 18 Oktober 2020, yang juga merupakan hari Minggu Misi. Bacaan Injil hari ini adalah dari Matius 22 ayat 15 sampai dengan 21. Marilah kita dengarkan dan renungkan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Kemudian pergilah orang-orang Farisi. Mereka berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama-sama orang-orang Herodian bertanya kepadanya, "Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajar jalan Allah, dan engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab engkau tidak mencari muka. Katakanlah kepada kami pendapatmu. Apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka itu, lalu berkata, "Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu." Mereka membawa suatu dinar kepadanya, maka ia bertanya kepadanya, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan kaisar." Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak dan Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kata pertama atau kalimat pertama dalam bacaan Injil yang kita dengarkan tadi berbunyi, "Kemudian pergilah orang-orang Farisi." Kata "kemudian" mau menyebutkan atau mengingatkan bahwa peristiwa yang kita dengarkan tadi merupakan lanjutan dari peristiwa-peristiwa sebelumnya. Peristiwa apa itu Bapak Ibu? Kalau kita baca ayat atau bab sebelumnya, di sana ada tertulis peristiwa-peristiwa antara lain. 1. Yesus menceritakan perumpamaan tentang dua orang anak yang tertulis dalam Matius 21 ayat 28 sampai 31. Isinya antara lain, anak yang pertama mengatakan "iya Bapa", tapi tidak mau melakukan yang diinginkan bapaknya. Sedangkan anak yang kedua mengatakan tidak mau, tetapi kemudian dia menyesal lalu melakukan kehendak bapaknya. Cerita yang kedua, Yesus menceritakan perumpamaan tentang penggarap-penggarap kebun anggur yang tertulis dalam Matius 21 ayat 33 sampai 46. Isinya antara lain, ketika panen tiba, tuan tanah mengutus hambanya untuk menerima hasil panen kebun anggur kepada penggarap-penggarap. Tetapi para penggarap menyiksa dan memukulinya sampai mati. Kemudian tuan tanah mengutus putranya sendiri, tetapi para penggarap itu justru membunuh putra dari tuan pemilik kebun anggur itu. Cerita yang ketiga, Yesus menceritakan tentang perumpamaan perjamuan kawin yang tertulis dalam Matius 22 ayat 1 sampai dengan 14. Orang yang diundang ke pesta perjamuan tidak satu pun yang mau hadir. Akhirnya yang diundang adalah
semua orang yang ada di jalanan. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, para imam kepala, ahli-ahli Taurat, penatua-penatua, dan orang Farisi mulai mengerti dan sadar bahwa mereka lah yang dimaksud dengan orang yang pertama, para penggarap, dan orang yang diundang dalam perumpamaan-perumpamaan tersebut tadi. Mereka tersinggung, mereka marah, tapi mereka tidak berani menangkap Yesus, lalu mereka pergi. Mereka pergi untuk apa? Rupanya mereka pergi untuk berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Maka mula-mula mereka memuji Yesus. Mereka berkata, "Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajarkan jalan Allah, dan engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab engkau tidak mencari muka." Mereka mengakui kepribadian Yesus itu jujur dan berintegritas tinggi. Sesudah mereka memuji Yesus, lalu mereka berkata, "Katakanlah kepada kami pendapatmu, apakah diperbolehkan membayar pajak atau kepada kaisar atau tidak?" Pertanyaan ini mau menjerat Yesus, sebab apabila Yesus menjawab boleh, maka mereka akan menuduh Yesus pro kaisar atau pro penjajah, sehingga masyarakat tidak simpati kepada Yesus, karena memang waktu itu bangsa Israel dijajah oleh bangsa Roma. Dan apabila Yesus menjawab tidak boleh, maka mereka akan melaporkan kepada kaisar bahwa Yesus mengajarkan kepada orang-orang untuk tidak membayar pajak kepada kaisar. Jadi mereka sangat yakin bahwa pertanyaan itu akan menjerat Yesus. Dijawab boleh, kena jerat; dijawab tidak boleh, juga kena jerat. Tetapi Yesus menjawab mereka dengan keras dan tegas. "Hai orang-orang munafik, mengapa kamu mencobai aku? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu." Mereka memberikan suatu dinar. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Bapak dan Ibu, saudara-saudari yang terkasih, mendengar jawaban Yesus itu, mereka terpelongo, tidak berkutik, dan mereka meninggalkan Yesus. Mengapa mereka terdiam dan meninggalkan Yesus? Padahal Yesus telah dengan tegas mengatakan, "Hai kamu orang-orang munafik." Dibilang pun mereka orang-orang munafik, mereka tidak berkutik, karena memang mereka adalah orang-orang munafik. Sebab mereka mengakui bahwa Yesus seorang yang jujur, sedangkan mereka sesungguhnya bukan orang yang jujur. Mereka mengakui bahwa Yesus dengan jujur mengajarkan jalan Allah, sedangkan mereka sesungguhnya tidak dengan jujur mengajarkan jalan Allah. Mereka mengakui bahwa Yesus tidak takut kepada siapapun juga, sebab Yesus tidak cari muka, sedangkan mereka sesungguhnya adalah penakut dan cari muka kepada kaisar. Maka mereka terdiam dan meninggalkan Yesus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, bagaimana dalam konteks kita sekarang ini di masa pandemi COVID-19 ini? Sekarang pun Yesus masih tetap berkata kepada kita, "Hai pengikut-pengikutku, bertobatlah, berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Bahkan Yesus mengingatkan kita, jangan bertanya apa yang diberikan gereja dan negara kepada kita, tetapi bertanyalah apa yang dapat saya berikan kepada gereja, negara, dan masyarakat. Di masa pandemi COVID-19 ini,
gereja, negara, dan bahkan masyarakat di sekitar kita membutuhkan bantuan dari kita. Menolong sesama adalah kewajiban. Menolong sesama bukan masalah boleh atau tidak boleh, tetapi merupakan suatu kewajiban. Mungkin inilah yang kita kurang sadari selama ini. Jadi, mumpung kita masih sehat, mari kita menolong orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Bantuan bisa disalurkan melalui gereja atau negara, atau bisa secara langsung memberikan bantuan tersebut kepada masyarakat yang membutuhkan di sekitar kita. Berbagi itu bukan karena kita berlebihan, tetapi karena orang lain membutuhkan. Mungkin bagi kita hal itu tidak bernilai, tetapi bagi orang lain sudah sangat bermakna. Misalnya, berbagi sayuran hasil panen dari pekarangan sendiri, berbagi ikan hasil panen peliharaan sendiri, berbagi buah atau ubi hasil panen dari ladang sendiri, dan lain-lain. Dan masih banyak yang dapat kita berbagi kepada orang yang sangat membutuhkan bantuan dari kita. Bahkan dengan menjalankan protokol kesehatan saja, kita sudah berkontribusi kepada negara dan masyarakat. Jangan keluar rumah jika tidak penting. Pakai masker kalau keluar rumah. Jangan berkerumun alias jaga jarak. Rajin cuci tangan dan tingkatkan sistem imunitas tubuh dengan minum madu misalnya. Saudara-saudari, Bapak Ibu yang terkasih, hari Minggu ini juga adalah hari Minggu misi. Bait pengantar Injil hari ini berbunyi, "Hendaklah kamu bercahaya di dunia seperti bintang-bintang sambil berpegang pada firman kehidupan." Filipi bab 2 ayat 15d dan 16a. Firman kehidupan itu adalah Yesus sendiri, yang kepribadiannya dalam Injil hari ini disebutkan sebagai seorang yang jujur dan berintegritas, perkataan sesuai dengan perbuatan alias tidak munafik. Kepribadian yang jujur dan berintegritas adalah pedoman kita untuk bercahaya di dunia sesuai dengan posisi dan kedudukan kita. Jujur dan berintegritas semakin krisis dewasa ini. Orang-orang semakin terbiasa berbohong, terbiasa menipu, dan terbiasa korupsi, terbiasa menyebar fitnah, dan terbiasa menyebar berita-berita hoaks. Bahkan dalam keluarga pun sering terjadi. Suami berbohong kepada istri, dan istri berbohong kepada suami. Orang tua berbohong kepada anak, dan anak berbohong kepada orang tua, saudara berbohong kepada saudara. Memang mulai dari keluarga sudah mulai terjadi krisis kejujuran. Demikian juga karakter integritas semakin krisis juga dalam masyarakat dan keluarga. Semakin banyak suami-suami yang munafik, istri-istri yang munafik, dan anak-anak yang munafik. Padahal keluarga merupakan sel inti dalam masyarakat. Kalau dalam keluarga dijunjung tinggi kejujuran dan integritas yang tinggi, maka terciptalah orang-orang yang jujur dan berintegritas tinggi dalam masyarakat. Ahok adalah politikus yang terkenal karena beliau berani memberantas ketidakberesan dalam negara kita ini, dan dia tidak korupsi. Boleh dikatakan beliau adalah seorang yang jujur dan berintegritas tinggi. Beliau sering berkata, kalau kita jujur, perkataan sesuai dengan perbuatan, tidak munafik, kerja dengan baik, maka kita akan selalu dicari orang. Kita akan selalu digunakan orang. Maka marilah kita bercahaya di dunia ini, baik dalam keluarga, gereja, maupun tempat kerja kita, dengan jujur, berintegritas, dan tidak munafik. Sekali lagi saya bacakan bait pengantar Injil hari ini. Hendaklah kamu bercahaya di dunia
seperti bintang-bintang sambil berpegang pada firman kehidupan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.